Ada satu temen gue yang lagi dideketin cowok luar kota. Sebelum lu lanjut, sebelum lu bahkan pacaran, lu harus udah mikir, kalau suatu hari lu disuruh pindah ke kota tersebut, apa lu mau? Mau nggak? Terus dia ngomong ke gue kayak, Hi everyone, it's me Feren. and it's me Jessica. Welcome back to Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your marriage is scary, what if era, this is your right channel for you, and this is part 2. Di episode sebelumnya kita udah bahas apa aja sih sebenarnya hal-hal yang perlu kita obrolin sama pasangan kita sebelum kita lanjut ke jenjang yang lebih serius. Nah itu kenapa kita bisa tiba-tiba ngomong itu, karena kita lagi ngeliat banyaknya isu-isu dan juga berita-berita rumah tangga yang kurang harmonis. Mengenakan. Nah, kita pengen sebelum kita menikah, kita sama-sama untuk mempersiapkan diri ya guys ya. Nah jadi kita di episode sebelumnya kita udah bahas tentang bills, financial, childhood trauma, past life experiences. Nah di episode kali ini kita bakal lanjut, ada 6 obrolan yang harus dibahas. Yang pertama adalah expectations. Ini lebih kayak apa yang kalian ekspektasiin pasangan kalian untuk lakuin, atau enggak ekspektasi kalian terhadap kalian mau pasangan kalian merespon gimana ketika ada suatu situasi. Contohnya, misalnya kalian lagi stres. Kalian lebih pengen pasangan kalian comfort kalian yang kayak it's okay, puk nggak apa-apa, atau kalian pengen yang pasangan kalian kasih kalian solusi terhadap stres kalian. Oh, kamu harus kayak gini. Nah, itu hal-hal yang harus diobrolin. Kalian nggak bisa ngomong yang kayak, oh dia harus peka dong, dia harus udah tahu dong harus ngapain. Karena tiap manusia tuh beda-beda. Dan tiap manusia tuh cara mereka relieve stress atau nggak cara mereka mau disayang kan juga beda-beda. Itu satu. Kedua, kayaknya ekspektasi tipe-tipe peran apa yang kalian mau pasangan kalian tuh memerani di hubungan kalian. Kayak misalnya kalian tipe yang kayak, oh gue sebagai cewek, gue mau cowok gue nanti kalau udah menikah dia yang selalu masak misalnya. Oh gue sebagai cewek, gue mau cowok gue tiap malam selalu pijitin kaki gue atau gimana, ngerti gak sih? Kayak ekspektasi hal-hal kayak gitu sih. Kayak menurut aku ekspektasi ini tuh kayak banyak banget, karena kayak banyak hal yang kayak kamu bisa, ya kamu melakukan banyak hal dengan pasangan kamu gitu kan. Kalau aku tuh suka, kalau misalnya kalau sebelum pacaran ya, aku suka main game. Dulu aku pernah beli kartu ini, kayak kamu tahu main tentang kita, dia tuh punya banyak variannya gitu. Nah nanti dia suka kasih pertanyaan-pertanyaan yang kayak contohnya di situation ini kayak apa yang pasangan kamu bakal lakukan atau kamu yang bakal lakukan. Nah di seperti itu tuh kamu bisa bukan melatih sih, maksudnya kayak jadi tahu gitu loh. Contoh ya, menurut aku nggak semua orang ketika kita stres atau kita marah kita mau direspon sama orang lain dengan hal yang sama. Kalau aku tipe yang kalau aku lagi marah, aku mending kamu kasih aku waktu untuk aku diem dulu daripada akhirnya aku ngomel-ngomel dan aku mengeluarkan kata-kata atau aku melakukan sesuatu yang nggak enak. Atau misalnya ketika aku lagi cerita, aku lagi sedih, aku tuh bukan mau dengar solusi, aku tuh mau cuman kamu dengerin aku doang, misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu nggak obrolin sama pasangan kamu, jangan harap cowok kamu tuh bisa peka, karena mereka juga bukan cenayang. Selama ini kita selalu ngerasa kayak sweet gak sih orang-orang di luar sana, cowoknya udah tahu dia mau apa, cowoknya peka. Itu semua nggak ada, itu semua juga melalui suatu obrolan komunikasi juga yang udah panjang gitu. Next, satu hal yang kalian harus obrolin sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius itu, kalian mau kehidupan seperti apa di kedepannya? Apakah kalian mau tinggal di rumah klaster? Apakah kalian mau tinggal di Bali, di villa yang ada kolamnya? Apa kalian mau tinggal di Swiss yang kayak kalian jauh dari manusiaan dan cuma tinggal sama sapi doang gitu? Apa kalian tipe yang apa gue mau suami gue pulangnya jam 5 tet gitu, atau kalian tipe yang kayak ya suami gue mau lembur juga nggak apa-apa gitu. Hal-hal kayak gitu sih harus diomongin, karena kalau kalian baru menjalankan itu, kayak kalian baru yang kayak oh kita lihat sambil jalanin aja deh gitu, mungkin ada beberapa hal yang kayak kalian kok kayak gini ya, kayak nggak, gue nggak puas ya hidup kayak gini, kok kayak gini gitu. Kalau yang aku tadi sempat cerita di part 1, aku kan sempat ada nggak kecocokan di lifestyle kan. Kalau aku tipenya sukanya yang selalu produktif. Dalam artian aku nggak bisa cuman kayak diem doang gitu. Misalnya kayak contoh hari Minggu pun, aku tipe orang yang nggak bisa tidur siang kan.
Jadi aku pasti udah ada kayak, oh misalnya minggu pagi kita pergi makan, terus udah gitu habis itu nanti kita main badminton, terus malamnya kita makan apa. Nah tapi aku dulu misalnya sempat dekat sama orang yang kayak, ya udah seharian kenapa sih harus mikirin kita harus ngapain gitu. Nah itu tuh juga sesuatu yang menjadi kayak deal breaker juga buat aku. Nah makanya ketika kamu akan menjadi hubungan lebih lanjut, harus diobrolin kayak apakah habis kerja tuh kamu tipe yang oh masih bisa pergi nonton, kan ada kan pasangan yang kayak gitu. Dan Betul. juga dream job menurut aku nggak tahu sih, tapi biasanya ketika orang udah kayak mau deket ke jenjang menikah, biasanya sih udah punya job yang kayak stable, tapi belum tentu itu yang akan menjadi sesuatu yang long term sampai umur kayak 50, 60, 70 gitu. Karena itu akan berpengaruh ke bagaimana nanti rutin dan kalian tinggal. Bisa contoh ternyata dia mau jadi scientist di Jerman misalnya gitu kan. Terus kalian harus pindah, atau misalnya kayak oh kamu punya something you want to pursue, misalnya kamu bikin sekolah kayak di kampung halaman kamu, misalnya kayak gitu-gitu sih. Ada satu temen gue yang lagi dideketin cowok luar kota. Gue tuh udah ngomong ke dia, sebelum lu lanjut, sebelum lu bahkan pacaran, sebelum lu kayak nerima semua telepon-teleponan yang dia telepon lu atau gimana, lu harus udah mikir, kalau suatu hari lu disuruh pindah ke kota tersebut, apa lu mau? Mau nggak? Terus dia ngomong ke gue kayak, kayaknya kok udah terlalu jauh ya lu mikir sampai segitu. Terus gue mikir kayak, tapi kalau misalnya lu udah baper, terus ntar lu bener-bener kayak fall in love sama nih cowok, apakah hal beda kota ini akan merusak hubungan kalian atau enggak gitu loh, ngerti nggak sih? Jangan anggap sepele gitu loh maksud gue. Apakah dream life lu kalau misalnya lu suatu hari harus pindah kota, apakah lu oke dengan hal tersebut? Itu bahkan sebelum pacaran, ini apalagi nikah gitu kan. Next, ini juga menarik. Ini mengenai health history. Jadi biasanya kan kalau misalnya mau nikah juga ada cek kesehatan dulu nggak sih? Betul. Tapi setahu aku itu untuk kesuburan. Health history yang di sini tuh lebih yang kayak kamu punya medical history sebelumnya tuh seperti apa? Apakah dari genetik kamu tuh gimana di keluarga kamu? Kayak aku ngerasa kayaknya nggak semua orang bisa menerima. Bahasa gue nggak bisa difilter. Tapi nggak semua orang bisa menerima orang sakit. Contohnya kalian ingat nggak? Bener. Waktu kita posting YouTube kita yang tentang breast cancer, yang aku cerita tentang breast cancer, ingat aku sempat baca ada yang komen kayak, ya kalau udah tahu ceweknya ada sakit ngapain dipacarin. Kalau misalnya memang di medical condition tuh dulu sempat ada kenapa tuh, mending diceritain dulu di awal. Dan mungkin dia bisa menerima, tapi belum tentu keluarganya bisa menerimanya. Karena kan kalian gimana pun akan menjadi sebuah keluarga, kalian bakal punya keturunan, pastinya dari sisi keluarga nggak mau, oh nanti keturunan kita kenapa, walaupun kita belum tahu apakah itu akan terjadi atau enggak. Apalagi untuk cewek-cewek, mungkin kebanyakan cewek bisa relate. Ada namanya PCOS. Kalau kalian tahu tuh kayak ngefek hormonnya cewek, itu antara bisa ngefek kalian berjerawat sampai dengan jadwal datang bulan kalian. Nah, PCOS itu salah satunya juga bisa ngefek apakah kalian nantinya akan susah punya anak apa enggak. Nah, di situ kayaknya kalau kalian udah tahu kalian punya PCOS, kayaknya hal-hal kayak gitu tuh udah harus dibahas sama pasangan kalian. Oke, gue punya ini, ada kemungkinan nanti kayak gini, ya semoga gak kayak gitu, tapi kalau misalnya emang kayak gitu, apakah lu masih mau sama gue apa enggak? Tapi semoga kalian gak lihat health condition tuh sebagai hal yang weakness-nya kalian atau kelemahannya kalian ya. Karena tuh sama sekali bukan. Kalian tuh udah harus menerima itu kayak ya udah itu kalian. Kalau orang lain gak bisa terima, kayak ya udah they're lost, tapi kalau misalnya mereka bisa terima juga ya kayak ya udah that's the bare minimum sih menurut gue. Kalau misalnya kamu yang nonton ini, kamu kayak aku punya medical history yang mungkin ya nggak seperti orang normal, nggak semua cowok loh berpikiran seperti orang yang tadi komen. Karena ada juga satu pasangan yang aku suka banget di Indonesia, namanya Pat Davina. Benar-benar setiap kali aku ngelihat postingan dia tuh aku selalu berkaca-kaca, aku sampai kayak kok bisa ya ada orang seperti ini. Kok bisa ya ada suami yang secinta itu sama istrinya, setulus itu sama istrinya. Ketika kamu diberi Tuhan suatu tantangan, aku mungkin anggap itu sebagai suatu tantangan. Menurut aku malah bukan berarti kamu adalah seseorang yang lemah, tapi kamu adalah seseorang yang kayak special karena Tuhan tahu kamu tuh bisa. Jadi kayak jangan menjadikan itu suatu kayak kelemahan. Ceritalah, karena itu jadi sebuah kelemahan aku. Jangan sih menurut aku. Selanjutnya ada kepercayaan. Contoh paling gedenya mungkin beda agama ya. Pacaran beda agama. Itu kayaknya sebelum pacaran juga harus diobrolin.
Tapi kayaknya ada banyak kayak pasangan yang nggak terlalu religius, yang kayak oke nanti siapa yang mau pindah ke siapa gitu loh, lanjut sebagai pasangan yang emang nggak sama agama aja, atau kalian pernikahannya mau diberkati agama apa gitu, tradisi-tradisi gitu ya, yang kayak misalnya ada keluarga yang bener-bener merayakan Natal gitu ya, yang sampai mereka kayak selalu tuker hadiah, mereka anggap itu kayak hal-hal yang sangat penting untuk mereka gitu loh. Apakah pasangan kalian bakal juga oke sama hal itu? Kayak nggak cuman itu, aku kemarin sempet dapet cerita, aku nonton di Reels kayaknya. Tahu nggak sih cengbeng? Oh yes, cengbeng itu suatu tradisi keturunan Tiongkok yang dimana kita nyekar, pay our respects kepada orang yang udah nggak ada, antara itu ke kuburan mereka, Iya, betul. kasih bunga, doain, atau nggak ada beberapa yang bahkan ke laut lempar bunga gitu. Tebar. Correct me if I'm wrong by the way, tapi kayak that's what my family selama ini yang selalu lakuin gitu tiap tahun. Betul, dan itu ada tanggal-tanggalannya kan. Mm-mm. Nah, jadi di konten yang aku nonton itu, dia ceritain dia cerai karena suaminya nggak pernah ikut cengbeng, dan akhirnya kayak aku lupa apa dia yang dicerain karena dia nggak pernah ikut. Pokoknya intinya kayak dirasa tuh kayak keluarganya merasa kayak kok kamu nggak menghargai leluhur kita sih, walaupun memang kamu menikahnya setelah mereka udah nggak ada, tapi ini adalah sebuah tradisi kita. Yang berikutnya itu adalah like and dislike, apa aja yang kamu suka dan yang kamu tidak suka. Mungkin ini mirip sih sama yang tadi kayak yang happiness, tapi ini lebih yang kayak kamu bisa nggak terima makan ini, kamu suka nggak kalau misalnya kayak aku kayak gini, kamu pet peeves-nya misalnya apa, hal-hal sekecil itu gitu. Misalnya kayak kalau aku tuh gak suka, nih salah satu hal yang aku gak suka banget, kalau kamu habis dari luar kamu langsung baringan di kasur, itu hal yang aku paling gak bisa terima. Betul, benar. Likes and dislikes atau nggak hal-hal yang kalian suka itu harus dibahas bahkan kayaknya sebelum kalian pacaran, atau setidaknya kayak sebelum kalian pacaran lama. Masih PDKT. Hal-hal kayak gitu tuh udah harus, oke, berarti dia tipe orang yang kayak gini, dia tipe orang yang kayak gini. Jangan sampai kalian udah kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalian baru yang kayak, kok gue baru tahu ya kalau lu kayak gini, terus lu sebenarnya nggak oke sama hal tersebut. Gue udah bahaya sih, karena at that point kalian udah pasti kayak ada susah mutusin atau gimana, udah sayang banget lah atau gimana, repot. Kamu ada gak apa yang gak bisa kamu terima? Itu sih sama sih, jujur gue orangnya agak bersihan, kayak gue tuh Bersihan. Gak tau ya, mungkin sejak COVID juga ya, gue tuh tipe orang yang kayak misalnya habis pegang itu loh, karcis parkir, gue tuh kayak suka hand sanitizer, kayak gue tuh kayak gak bisa kayak hal-hal sekecil itu gitu loh. Tapi mungkin yang paling besar sih itu, yang kayak kalau misalnya lu masuk kamar atau lu masuk hotel di mana ranjangnya tuh bersih, apakah lu bakal duduk apa enggak? Untungnya cowok gue tipe yang enggak, jadi thank you boyfriend. Oke. Yang terakhir itu adalah fears. Jadi kita juga perlu tahu apa aja sebenarnya ketakutan. Bukan hanya ketakutan barang yang terlihat ya. Gue takut cicak misalnya gitu. Nah itu juga perlu ditanya sebenarnya. Tapi yang perlu ditanya juga adalah, menurut aku ini harus constantly ditanya. Maksudnya harus ada monthly check-in kayak, bulan ini apa yang rasain? Takut akan masa depan kah? Takut akan kehilangan kah? Atau apa? Itu harus sesuatu yang kayak diobrolin juga, karena itu bisa memberikan comfort ke pasangan kamu. Betul. Dan juga selain itu, how dia overcome ketika dia punya suatu ketakutan. Bisa jadi itu mengajarkan kamu kayak, dia coping mechanism-nya tuh kayak gimana. Kayaknya satu hal lagi juga, mungkin kalau misalnya ketakutan yang gue bakal jelasin itu lebih takutan yang kayak ketinggian, atau nggak ketakutan kayak apa ya, horror movies atau gimana gitu ya. Jadi itu bakal affect ke lifestyle kalian juga ke depannya. Misalnya contoh, pasangan kalian nggak bisa naik roller coaster. Jadi kalian ya udah dong, kalau cari travel destination kalian cari yang bukan tipe-tipe Disneyland, kalian lebih cari yang kayak mungkin jalan-jalan di kota atau gimana gitu. Jadi kayak kalian udah harus tahu supaya nanti ke depannya nggak kaget kayak gue baru tahu lu nggak bisa naik roller coaster, terus ngapain kita beli tiket mahal-mahal ke Disneyland. Untuk nge-sum up semuanya juga, jadi kenapa sih penting untuk kita obrolin semua tadi, ada total ada 12 list topik yang perlu dibahas sama pasangan. Karena bener kayak kata Jess tadi, mungkin kelihatannya simple, tapi kalian tahu gak ketika kalian udah menjalankan suatu hubungan mungkin 1 tahun, udah banyak memoriesnya, itu akan susah untuk kalian kayak untuk say no atau untuk memutuskan hubungan itu ketika kalian baru tahu ada sesuatu yang gak cocok. Betul. Makanya alangkah lebih baiknya kalau misalnya di awal sebelum benar-benar serius, kalian tuh obrolin dulu. Di situ dimana kalian udah berasa benar-benar kayak he or she is the one, baru kayak jalan.
Thank you everyone for watching today's episode. Jangan lupa di like, komen. Kalau kalian punya ide topik lagi yang mungkin kita kelewat, jangan lupa di komen, subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian ke notified setiap kita post new video. Follow our Instagram and our TikTok at Tiba-Tiba Kepikir. And last but not least, thank you so much for watching everyone. Bye-bye. Bye-bye.